diam-diam Xabi Alonso mulai membuka pintu untuk Chelsea ya. Dimana mungkin menurut Xabi Alonso loker dari Chelsea ini boleh juga nih guys ya. Update terbaru dari Xabi Alonso soal peluang melatih Chelsea FC. Alonso mengakui Chelsea adalah klub besar dan menarik. Namun ia menegaskan bahwa ada beberapa syarat penting jika peluang itu benar-benar datang. Pertama, ia menekankan pentingnya stabilitas karena menurutnya sebuah proyek tidak bisa dibangun jika pelatih terus dinilai hanya dari beberapa hasil yang buruk. Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan keseimbangan skuad. Alonso menginginkan tambahan setidaknya 3 bek berpengalaman serta 2 hingga 3 winger berkualitas yang bisa jadi pembeda di laga besar. Tidak hanya itu, ia juga siap mengambil keputusan yang sulit. Beberapa pemain memungkinkan harus dilepas atau dipinjamkan demi membangun tim yang lebih solid. Satu hal yang tak kalah penting, posisi kiper ya, juga menjadi perhatian serius untuk diperbaiki pada bursa transfer musim panas nanti. Jika semua syarat tersebut terpenuhi, Alonso melihat proyek ini sebagai tantangan yang sangat menarik. Waduh, ini diam-diam ya. Ya namanya orang nganggur dikasih loker, siapa sih yang nggak mau, guys? Meskipun sebelumnya sudah kita bahas ada statement dari Steven Gerrard ya, yang menepis isu bahwa Xabi Alonso akan melatih Chelsea karena memang Xabi Alonso ini kan dia legend dari Liverpool ya. Yang masa dia mau melatih Chelsea ya kan? Ya harusnya Xabi Alonso itu tahu kan hatinya untuk siapa, yaitu untuk Anfield kan. Tetapi yang bikin Xabi Alonso mulai melirik tawaran dari Chelsea adalah situasi dari Arne Slot sendiri di Liverpool ya, di mana banyak manajemen yang masih percaya pada Arne Slot di musim depan. Ibaratnya besar kemungkinan Arne Slot ini tidak akan dipecat meskipun musim ini Liverpool nol trofi ya, tetapi masih diberi kepercayaan. Dan melihat situasi tersebut mungkin Xabi Alonso sudah tidak sabar menganggur ya. Dia ingin cepat-cepat kerja, dia ingin cepat-cepat mendapatkan feel atau sensasi melatih klub lagi, sehingga tawaran dari Chelsea ini dinilai sangat menarik. Dan dari syarat-syarat yang diajukan oleh Xabi Alonso ini mengisyaratkan bahwa memang secara kualitas sebagai pelatih, Xabi Alonso itu belum jadi pelatih saja sudah bisa menemukan banyak sekali celah-celah yang harus diperbaiki oleh Chelsea ya. Baik itu dari lini gelandangnya, dia butuh winger berpengalaman, dari sisi kipernya yang rapuh banget, dan juga stabilitas dari pemain-pemain agar mereka menjadi skuad yang solid ya. Jadi ini gambaran penilaian Xabi Alonso terhadap kondisi skuad Chelsea yang sekarang. Dan mungkin nanti kan akan ada deal-dealan ya antara manajemen Chelsea dan juga Xabi Alonso sebelum teken kontrak sebagai pelatih, dan beberapa rincian syarat itu akan menjadi klausul di mana ya jika Xabi Alonso menjadi pelatih, hal-hal tersebut harus dipenuhi. Pertama, dari prioritas di bursa transfer mungkin akan ada beberapa nama yang diinginkan oleh Xabi Alonso juga. Terus ada beberapa sistem di mana Xabi Alonso ingin memperbaiki ekosistem ininya ya, para pemainnya gitu kan. Baik itu rekrutan maupun pengembangan akademi, pemain akademinya. Tetapi kalau nanti sampai akhirnya Xabi Alonso bisa melatih Chelsea ya, ini akan menarik ketika nanti Chelsea menghadapi Liverpool karena Xabi Alonso kembali ke Anfield sebagai lawannya, dan kali ini sebagai pelatih dari rival mereka yaitu Chelsea. Ini akan membuat IPL semakin menarik karena di musim depan jika memang sudah fix Pep Guardiola berpisah dengan Manchester City, ya kehadiran Xabi Alonso itu bisa dibilang akan menjadi angin segar ya. IPL masih tetap seru, apalagi nanti persaingannya ini sangat menarik jujur. Gue berharap Arteta stay di Arsenal nanti musim depan. Benar-benar IPL itu diisi pelatih mantan gelandang terbaik mereka ya. Ada Michael Carrick, ada Frank Lampard bersama Coventry City, nanti ada Xabi Alonso bersama Chelsea, dan juga ada Mikel Arteta bersama Arsenal ya. Ya semoga saja nanti Enzo Maresca berhasil gabung ke Manchester City sehingga
peta persaingan musim depan meskipun sudah ditinggal oleh Pep Guardiola ini semakin menjadi merata ya. Semakin tidak terduga, semakin tidak terprediksi dari awal siapa yang akan memenangkan gelar IPL musim depan. Karena kalian jangan sampai lupa bahwa King MU sudah mulai bangkit ya guys ya. So menurut kalian gimana nih tentang kondisi Xabi Alonso yang mulai melihat yang mulai melirik ya tawaran dari Chelsea ini? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Dan kali ini ada sebuah pengakuan yang mengejutkan datang dari mantan pelatih Chelsea yaitu Mauricio Pochettino tentang alasan dulu dia keluar atau hengkang dari kursi pelatih Chelsea FC ya. Di mana Pochettino mengungkapkan bahwa saat proses perekrutan Todd Boehly sempat menjanjikan proyek yang berfokus pada akademi dan pengembangan pemain muda. Namun menurutnya semua itu berubah total begitu musim dimulai. Ia menyebut klub terlalu terobsesi dengan keuntungan finansial dari pemain. Menit bermain dinilai bukan lagi soal kebutuhan tim tapi soal menaikkan nilai jual pemain di pasar. Pochettino juga menyoroti kasus Ian Madsen dan Lewis Hall. Menurutnya keduanya punya masa depan yang besar, masa depan yang cerah di skuad Chelsea, tapi justru dilepas demi keuntungan finansial. Ironisnya, pemain pengganti yang didatangkan dinilai tidak sepadan. Ia juga mengklaim bahwa transfer Cole Palmer terjadi berkat dorongan manajemen setelah harus meyakinkan klub dengan analisis dan rekaman performa. Pada akhirnya Pochettino memilih pergi karena merasa tidak bisa bekerja dalam sistem menurutnya lebih mementingkan bisnis daripada sepak bola itu sendiri. Nah, tadi kita sudah bahas tentang ketertarikan Xabi Alonso untuk melatih Chelsea, namun hal yang mengejutkan terjadi justru dari ex pelatih mereka, yaitu Mauricio Pochettino. Jadi kala itu Pochettino yang memutuskan untuk resign ya, untuk mengundurkan diri ya. Benar-benar sama yang terjadi Xabi Alonso di Real Madrid juga meskipun kabarnya dipecat, tetapi itu memang kesepakatan dari dua pihak bahwa Xabi memutuskan cabut. Dan hal tersebut juga sama terjadi pada Mauricio Pochettino di mana waktu awal jadi ini menarik ya buat kalian yang belum tahu apalagi fans Chelsea. Jadi penunjukan Mauricio Pochettino itu kan dulu ada beberapa nama yang menjadi kandidat kuat melatih Chelsea. Salah satunya adalah Luis Enrique dan juga Julian Nagelsmann. Tetapi kemudian manajemen menyetujui untuk memilih Mauricio Pochettino dan dalam deal-dealan kontrak sebelum tanda tangan kontraknya itu Mauricio Pochettino itu sepakat dengan Todd Boehly ya, pemilik dari Chelsea bahwa dia ingin fokus kepada pengembangan pemain akademi dan ada sekali banyak poin-poin yang mungkin syaratnya sama lah ya kayak yang diajukan sama Xabi Alonso beberapa syarat ketika dia menukangi Chelsea gitu kan. Dan semuanya deal sepakat sehingga akhirnya tanda tangan kontrak ya. Tetapi di awal musim begitu musim itu berjalan ternyata manajemen Chelsea itu tidak komitmen sama perjanjian di awal. Bahkan yang disoroti adalah kenapa kok para pemain muda yang sudah mendapatkan menit bermain lalu kemudian market value-nya meningkat drastis justru dijual dengan alasan untuk keuntungan secara finansial ya. Itu sudah mengingkari perjanjian di awal untuk mengembangkan para pemain muda sehingga Mauricio Pochettino merasa dicurangi atau dihianati dengan kesepakatan awal mereka sehingga Pochettino itu merasa wah ini udah nggak bener nih kalau diterusin akan ada banyak hal-hal yang berbenturan dengan idealismenya dia gitu kan sampai-sampai ibaratnya dia itu keluar dari Chelsea karena hatinya udah nggak di situ gitu kan karena udah merasa dibohongi sama janji-janji manis dari Todd Boehly ya sehingga akhirnya dia pun cabut. Nah jika statement ini sampai ke Xabi Alonso atau ke para calon-calon pelatih Chelsea yang lain, apakah ini akan menjadi sebuah pertimbangan ya
bahwa manajemen Chelsea itu sering ingkar janji gitu kan. Jangan-jangan nanti ketika deal-dealan oke sepakat segala macem, syaratnya dipenuhi segala macem, tanda tangan kontrak, tetapi begitu melatih hasilnya nihil ya, hasilnya jong dan mengulang hal yang sama kembali. Karena memang yang problematik itu justru seringkali ya dari sisi keputusan-keputusan dan kebijakan manajemen yang nggak bijak ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang pendapat Mauricio Pochettino? Apakah itu hanya POV dia sendiri untuk mendefend karirnya waktu di Chelsea atau memang eh, Mauricio Pochettino berusaha untuk membongkar kebobrokan dari manajemen Chelsea itu sendiri, guys? Coba dong drop opini kalian tentang hal ini di kolom komentar. Ada sebuah pendapat dan juga statement yang sangat menarik datang dari legenda Manchester United yaitu Rio Ferdinand ya. Di mana Rio Ferdinand mengingatkan bahwa musim depan Manchester United itu bisa menjadi kandidat kuat untuk menjuarai English Premier League. United akan ikut dalam perebutan gelar musim depan. Dan itu seharusnya bukan hal yang mengejutkan. Satu-satunya alasan mereka tidak ada di sana sekarang adalah start yang kurang bagus. Coba lihat 15 pertandingan terakhir. Jarak poin nyaris tidak berubah. Itu sudah menjelaskan segalanya. Kalau sejak awal mereka tampil di level itu, kita pasti sudah membicarakan persaingan 3 tim dengan Arsenal dan juga Manchester City. Banyak yang bilang jumlah pertandingan yang lebih sedikit itu keuntungan, padahal tidak selalu begitu. Pemain butuh ritme, butuh konsistensi, kadang justru bermain lebih sering membuat tim lebih tajam dan hidup dalam pertandingan. Jadi kalau melihat progresnya, momentum dan mentalitas tim saat ini, musim depan United wajib ada di jalur perebutan gelar. Itu bukan sekedar harapan tapi sudah jadi ekspektasi yang dianggap realistis atau make sense ya, masuk akal. Nah, kali ini gue sangat setuju sama Rio Ferdinand karena jujur gue tuh bukan fan Manchester United ya. Gue tipe orang yang ikut membuli MU di era kegelapan, tetapi di bawah tangan dinginnya Michael Carrick, entah kenapa kok gue jadi makin suka ya sama permainan dari Manchester United, dan lama-lama gue anjing masa ya gue jatuh cinta sama King MU cok. Tetapi memang benar penjelasan dari Rio Ferdinand, andai kata dari awal musim sudah dilatih sama Michael Carrick dengan hasilnya yang sekarang, ya bisa jadi yang ada di posisi satu klasemen bisa saja Manchester United kan. Alasan kenapa Manchester United musim ini ada di posisi 3 ya karena hasil buruk di awal season, di mana awal season itu kan masih dilatih oleh Ruben Amorim ya kan, belum di take over sama Michael Carrick. Dan ketika dilatih oleh Ruben Amorim masih banyak sekali perdebatan dan juga konflik internal dengan manajemen sehingga hasilnya ya dibilang cukup buruk ya. Tapi setelah di take over oleh Michael Carrick, performa tim chemistry-nya udah mulai menggila dan hasilnya ya bisa dibilang 15 pertandingan ini Manchester United hanya kalah 2 kali dan imbang ya. Dan beberapa kali imbang ya kebanyakan menang kan. Ya bayangin aja Michael Carrick bisa membawa MU dari posisi 8 klasemen waktu Ruben Amorim sampai ke posisi 3. Itu benar-benar prestasi yang luar biasa, dan prestasi itu bukan sebuah kebetulan karena dari segi permainan King MU, permainannya itu sangat indah, guys. Permainannya itu bisa dinikmati gitu kan. Karena performa bahkan sampai Harry Maguire saja permainannya bagus banget ya, dari lini belakang, dari lini tengah sampai lini depannya. Bahkan kehadiran Saint Lamen, kalau menurut gue pribadi, Saint Lamen adalah pembelian terbaik Chelsea di bursa transfer musim lalu ya, karena performanya yang sangat tenang. Meskipun usianya masih 23 tahun, tetapi Saint Lamen itu memiliki ketenangan, dan hal ini sudah diakui sendiri oleh legenda kiper Manchester United yaitu Edwin van der Vaart ya, Van der Sar ya. Dimana dia melihat bahwa yang istimewa dari Saint Lamen itu bukan hanya skillnya sebagai seorang penjaga gawang, tetapi mentalitas ketenangannya. Dia itu masih bisa tenang, sehingga ketenangan dari sosok penjaga gawang itu bisa membuat
dari lini pertahanan juga ikut tenang, sehingga ketika para pemainnya sudah tenang ya mereka bisa lebih fokus untuk menghadapi permainan lawan gitu kan. Dan apalagi yang paling menarik dari pernyataan Rio Ferdinand adalah ini apa ya, ngomongin chance musim depan gitu kan. Ya kalau menurut gue mah semoga saja Michael Carrick masih menjadi pelatih ya, bahkan semoga dipermanenkan ya, karena sekarang itu statusnya masih pelatih interim gitu kan. Masih dikait-kaitkan Manchester United sendiri masih buka loker untuk pelatih ya. Dan beberapa nama ikut masuk, diantaranya ya ada Julian Nagelsmann dan juga ada Pochettino juga, bahkan ada siapa lagi ya, kalau The Derby udah ke Tottenham udah nggak ada. Jadi masih ada chance untuk diganti, tetapi ya menurut gue lebih baik percaya ke Michael Carrick at least satu musim lagi pembuktiannya. Dan ada satu hal yang menarik lagi, bahwa kan banyak yang mencibir ya Manchester United bisa gacor di IPL karena tidak mengikuti ajang turnamen yang lain gitu kan, sehingga pertandingannya sedikit, banyak waktu untuk istirahat. Tetapi justru menurut Rio Ferdinand hal itu justru berbanding terbalik ya, karena skuad itu bisa lebih tajam, bisa lebih gacor ketika pertandingannya banyak, karena memang intensitasnya yang nggak putus gitu kan. Ritme permainannya tetap terjaga karena dalam satu minggu harus bermain lebih dari satu kali ya. Bahkan harus bermain 2 sampai 3 kali. Itu justru mengasah kedalaman skuad, karena memang skuad yang ada di bangku cadangan yang bukan starting 11 itu mendapatkan menit bermain, dan ritme permainan klubnya jadi semakin tajam juga. Jadi hal itu bukan alasan ya. Dan kita lihat lagi nanti di musim yang akan datang, di musim depan Manchester United ya sudah pasti ya kalau menurut gue mah, meskipun karena membutuhkan 2 poin lagi untuk bisa mengunci tiket Liga Champions. Kalau menurut gue sih udah pasti, apalagi nanti menghadapi Liverpool ya. Kita coba lihat lagi nanti gimana pertandingannya kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang optimisme Rio Ferdinand tentang Manchester United di musim depan? Apakah kalian setuju atau tidak nih guys? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.